Memperbaiki setrikaan, guys. Coba perhatiin guys ya, setrika ini tidak ada putarannya ya, kemudian dia oplak-oplak ya. Oke, katanya daripada eman-eman, lanjut ya, langsung aja minta dinyalakan aja. Nah di sini guys, sudah saya copot ya tutupnya, kemudian kabelnya seperti begini, pokoknya seadanya aja lah ya. Nah seperti ini guys, dia terkelupas ya. Jadi caranya gimana guys, cara memperbaikinya? Katanya asal cepat-cepat, asal nyala aja. Oke, di sini guys kita potong ya. Di sini ada yang sangat menjerawut, kita potong dulu bagian sininya. Ini kalau kabelnya perlu kita potong ya. Nah di sini ada kabelnya juga tuh ya, kita potong aja ya guys, kita buat baru lagi. Nah seperti ini, tepung lagi ya, kita bentuk yang baru lagi. Kemudian kita kupas ya, kupasnya hati-hati nih mengiris ininya. Nah apabila perlu kita pakai korek api aja guys. Ini ada korek apinya sederhana ya, bisa pakai korek gas ataupun korek gas ataupun pakai korek gas aja ya, nggak apa-apa ya. Nah seperti ini, lanjut kita tarik seperti ini, dan yang satu lagi kita nyalakan lagi seperti ini ya. Oke, seperti ini sangat mudah guys ya, pelajari guys ya caranya. Nah seperti itu. Nah kemudian kita pintirkan ini, pintirkan lagi ya. Oke, di sini guys kita ambil sesuatu. Nah, karena kabelnya itu dia tuh tidak mau diganti alias terkelupas seperti ini, dan ini masih untung guys ya, belum terkelupas sobek ya, cuman selongsongnya aja. Maka saya akan perbaikin. Saya ngambil ini guys, spare part saya. Oh ini dia, ada ketemu ya. Nah ini spare part yang berapa mili ini ya, pokoknya kita sesuaikan aja guys ya dengan keadaan ininya, lubang ininya. Lalu kita masukkan ya guys ya, kita nanti akan mengambil ini, dan kemudian kita akan memotongnya juga buat yang sini ya. Nah seperti ini guys nanti ya, itu masuk seperti ini ya. Jadi pertama-tama kita masukkan ini dulu guys ya ke dalam ini, kita masukkan dulu ya, ini penutupnya. Penutupnya kita masukkan ke dalam sini. Sangat susah banget guys ya, kita satukan dulu. Nah setelah itu kita tarik ininya perlahan-lahan. Nah ini menjepit guys ya. Oke, nah sebelum menjepit seperti ini kita cabut dulu aja. Kita masukkan ini aja dulu ya, kita potong ini ya, seberapa ini ya, segini ya, seperlunya kita ya, kita potong ini segini. Ini fungsinya untuk apa guys, nanti kita bisa lihat ya. Kita masukkan ini ke dalam sini, mudah-mudahan dia pas ya, karena ini saya cuma ada ini, mudah-mudahan pas ya. Pas sekali ya, sangat pas sekali. Nah kita masukkan mana ini, mana ya, oh ini masih bagus ya. Nah ini yang luka ini ya, rusak ya. Nah setelah itu kita biarkan sini, kita cari posisi tengah-tengah ya guys ya. Nah segini ya, perkiraan segini. Nah setelah itu lalu kita ambil korek gas ataupun korek cer ya. Nah kita bakar seperti ini guys. Anginnya banyak guys, seharusnya saya dalam ruangan ya, tapi nggak apa-apa guys. Nah dibakar seperti ini guys ya. Ini sangat praktis sekali ya, jadi tidak usah menggunakan selongsong ya, lakban lagi ya. Mati juga guys, ini anginnya sangat besar sekali. Oke kita gabung ya, gabung dengan yang ini, gabung dengan yang tadi. Nah ini gabungnya sama yang tadi bekasan ya. Anginnya besar banget. Nah kita punter-punter seperti ini aja.
selesai guys ya. Nah seperti ini hasilnya guys ya, seperti ini hasilnya setelah dibakar. Nah jadi dia tuh press ya guys ya. Nah seperti ini hasilnya, lumayan bagus guys ya, jadi terlindungi, tidak kena konslet lagi. Nah selanjutnya kita masukkan lagi ini, kita ambil sedikit aja guys ya. Panjang juga nggak apa-apa, karena saya ini nanti buat contoh ya, contoh lagi kalau apabila saya mau beli gitu ya. Nah kita masukkan ini sini. Nah, ini mau udah mulai semrawut nih, semrawut nih ininya nih, mulai lagi ya ini ya. Oh kita potong bakar lagi ya, harusnya saya pakai korek gas ya. Nah seperti ini, kita ambil selongsong bakarnya lagi, kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan seperti ini, lalu nah masukkan ya, biarkan. Lalu kita masukkan ke sini ya guys ya. Oh iya, ke dalam sini dulu ya. Ini jangan lupa ini ya, dalam ini dulu seperti ini. Lalu kita pelintir ininya, lalu kita pelintir ya. Nah pelintir ini sini seperti ini, wish, lepas. Oke setelah itu kita langsung, oh ini ya, karena ini kurang panjang, diusahakan ininya kita kupas lagi, biar ini si adanya di sini, yang ini adanya di sini ya, di atas sini ya. Jadi kita tarik lagi nih ya guys, kemudian kita kupas dulu ya selongsong ininya ya. Nah, selongsongnya kita kupas, bisa pakai cutter bisa ya, saya pakai ini aja gunting ya, karena ada gunting seadanya aja ya. Mudah-mudahan berhasil. Oke sudah terbuka, ini diperkirakan segini guys ya. Nah ini udah bagus ya, segini ya, diperkirakan seperti itu. Lalu kita ambil ini yang tadi ya, kita masukkan dulu ini di bagian bawah. Jadi gimana guys, seperti ini ya tadi ya. Oh sepertinya ini ada sesuatu guys dalam sini nih, kita buang dulu ya dalam ininya. Seperti ada solatif nih, kita buang dulu ya. Solatif itu apa ini? Kayak solatif ya. Kayak ada solatif nih dalam sini, kita buang. Oh iya ternyata ada solatif guys ya, jadi untuk menghambat ya. Oke lanjut ya, kita akan masukkan lagi. Tadi gimana posisinya, seperti ini kah? Ini bukan sih posisinya tadi, bukan ya, salah ya, lupa saya. Seperti ini. Oke kita lanjut masukkan ke dalam sini, ini kali ya. Kedua ininya kita masukkan ke dalam sini, kita masukkan seperti ini. Nah kita putar-putar seperti ini. Nah ini tembus guys ya. Nah di sini guys, kalau dia kendor, kita kasih dia tuh kabel tis ya. Saya cari kabel tisnya dulu ya. Ya guys, ini saya sudah siapkan kabel tis. Jadi kita rubah ya, posisinya bukan seperti ini, kita copot lagi, kita seperti ini aja ya. Kita masukkan ini ke dalam sini dulu seperti ini ya. Oke lanjut. Nah ini mau tet, karena Pak ini nggak ada solatifnya ya. Nah, nanti kita akan dimodifikasi lagi ya. Oke seperti ini, kita bakar lagi ini ya, supaya agak rapih ya.
Ya, kemudian kita masukkan ya. Oke, tadi ada tamu yang cari RT. Nah, kita masukkan seperti ini aja ya. Nah, ininya sudah dimasukkan guys ya. Tapi kenapa kok dibiarin seperti ini? Nanti kita lihat ya. Nah, selanjutnya guys, ini juga kita masukkan lagi ya ke dalam sini guys. Atau kebalik ya. Oke, gini dulu. Kita masukkan dulu seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan selongsongnya di sini guys. Ini selongsongnya selongsong bakar ya guys ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita ini tempelkan di sini ya. Ditempelkan di sini ada tuh. Ini positif dan negatif bebas ya. Nah, kita tempelkan seperti ini guys ya. Kita cari seperti ini. Nah, kita bentuk U. Lalu kita masukkan ini ke sini guys ya. Nah, seperti ini. Lalu kita kencangkan ke dalam sini ya, masukkan ke dalam sini. Nah, usahakan yang U itu terjepit ya. Nah, seperti ini udah masuk, terjepit kuat. Nah, kuat ya, tidak lepas. Oke, yang sebelah juga sama. Kita buka dulu ininya. Nah, sudah dicopot ya. Lalu kita pinggirkan. Kita bentuk U lagi sini. Nah, bentuk U lagi ya. Oke, lalu kita masukkan sekrupnya seperti ini. Oke, tancapkan terus. Nah, benar kuat guys ya. Oke, setelah itu baru ini kita masukkan ke sini. Nah, sini guys ya. Tuh. Jadi fungsinya ini kita bakar dulu guys. Fungsinya ini adalah untuk penguat supaya dia itu tidak melar lagi ininya. Kita bakar lagi guys ya. Di bagian sininya. Ini sudah benar-benar panjang guys ya. Ya, ada preknya ya. Ada bebas untuk geraknya. Ya, kita bakar dulu ini ya. Selongsongnya. Oke, selongsongnya kita bakar, kita ambil korek api ini, kita sulut lagi. Telop, aduh, anginnya besar banget guys. Nah, kita bakar lagi guys ininya ya, seperti ini. Jadi saya tidak menggunakan lagi yang namanya, tangan saya kena panas guys. Tidak lagi menggunakan itu ya Kia. Tidak menggunakan lakban lagi ya. Lanjut ya, kita langsung kita masukkan ini ke sini. Tuh, selesai guys. Nah, kok dikasih tadi itu buat apa ya? Yang namanya ini kabel tis ya. Oke, kabel tis ini adalah fungsinya untuk pembatas guys. Kita pembatas ini ya, karena ini nyelorok ya. Kita beri dia kabel tis di sini. Kira bisa masuk sini ya.
seperti ini tuh ya, kelihatan guys ya. Jadi bisa masuk seperti ini, jadi pembatas. Oke guys, setelah itu kita potong ya guys ya, ininya. Nah, saya tidak potong segini ya, tapi dilebihkan apabila nanti suatu waktu akan kita dilepas. Nah, cara melepaskan kabel tis itu kalau kita banyak ya, banyak kabel tisnya, kita tinggal gunting aja ya, digunting seperti ini aja ya, sangat mudah ya digunting tuh seperti ini ya tuh. Tapi kalau kita misalkan sangat membutuhkan, kita tinggal lepas ini aja nih guys, di bagian sininya nih ya, yang ada tongel-tongel ini nih, kita tusuk dengan jarum pentul ataupun cemiti ya. Nah, saya kasih miring, dia miring supaya masukin gampang ya. Jadi ditusuk, nanti kita tarik krek gitunya ya, bisa dipakai berapa kali apabila kita masih ingin menggunakan. Oke, setelah itu sudah selesai, kita masukkan sini. Nah, jadi fungsinya kabel tis itu adalah kita untuk membatasi jangan sampai dia itu menyelorok ke atas ini ya, si ininya tuh, dia terbatas ya, dia mentok ya karena kabel tis. Oke, lanjut ya, kita langsung aja kita pasang di sini ya. Kabelnya kita pelintir, luruskan. Nah, lurus. Nah, lalu kita ada yang kentut. Nah, seperti ini lurus. Ini kabel tisnya ya di atas ya. Nah, ada preknya ya, ada preknya tuh. Kalau kita itu bisa kita kendorkan ininya ya, kabel tisnya ya. Lalu kita tancapkan masuk sini, ke dalam sini. Nah, tuh, jadi dia tuh bener-bener bisa kita mainkan ya, ininya kabel tisnya. Oke, kita lanjut, kita pasang ininya di sini. Oh, mana ya? Belum masuk ya guys ya, ininya belum masuk ininya. Oh, skrupnya ini guys ya, sangat nongol banget ya, kita kendorkan ya. Ternyata skrupnya ini dia tidak mau masuk ke dalam guys, dia tidak mau keluar ya. Caranya ditekan mana? Kita tekan ininya ya. Nah, kita tekan ini ya dengan benda ya, supaya skrup yang ini tadi ya nongol itu dia kedorong ya. Pakai alat aja ya, pokoknya jangan pakai tangan ya, dia tajam. Lalu kita tancapkan ke sini ya guys ya. Ini sudah selesai ya. Nah, kita masukkan, mudah-mudahan aja berhasil ya. Nah, saya cari lubangnya dulu, lubang skrupnya ini jangan sampai ke gilas ya, ataupun ketekan. Sabar guys ya. Nah, di sini nih guys, tuh seperti ini ya, tuh. Nah ya, seperti ini pas ya sini. Ini kita masukkan seperti ini ke dalam sini, lalu kita tekan, kita cari posisi itu posisi. Oh, ternyata kabel ininya, kabel tisnya ya guys ya, kurang turun ke bawah ya. Oke, kita mempraktekkan ya cara menurunkan ini ke bawah ya. Saya ambil itu dulu, cemiti dulu ya. Oke, saya ambil cemitinya, ternyata ada cemiti gajah ya guys ya, besar kayak gini. Oke, nggak apa-apa ya, kita kan nih cara yang lepasannya seperti apa guys ya. Jadi kita tucus ini ya, tucus nih ya yang bagian pentol ini. Ini kan ada ininya, gergetnya ya, relnya ya. Ya, rel ini kita tucus guys. Ya, kita tucus relnya di bagian bawahnya. Nah, masukkan ke dalam tengah-tengah ya guys ya. Lalu kita tarik aja ininya. Waduh, saya kependekan kali ya. Tapi enggak.
Nah nih 7 guys ya. Nah tuh guys. Nah sudah saya kendorkan guys. Tuh ya, bisa berjalan ya sampai ke atas ke bawah ya. Tuh ya. Jadi kita setel ya ininya untuk kabel tisnya step by step guys ya, perlahan-lahan guys ya. Nah ini skrupnya ini adanya di tengah-tengah sini guys. Tuh, jadi si kabel tis itu adanya di sebelah sini. Kita turunin lagi kabel tisnya yaitu di sini. Nah seperti ini. Jadi supaya untuk menahan agar jangan sampai ke atas tarik. Nah ini kita tarik guys ini ya, dipanteng guys ya. Nah kabel tisnya kita tarik guys tuh, jadi tidak tuh kita tarik ininya atas ininya, nah, kita tarik lagi ininya, tak tuh, jadi sudah ngunci guys ya, tuh tidak bisa naik ke atas lagi ya, seperti itu. Tuh. Lanjut kita langsung memasangnya kembali. Ini di atas sini ya. Lanjut, ini si kabelnya itu jangan sampai kejepit. Nah lagi ya, jangan sampai kejepit. Nah itu seperti ini. Nah kita lanjut, kita langsung tempelkan ini ke sini. Nah selesai guys ya. Nah selesai guys. Lanjut kita pasangkan ini skrupnya kembali. Kencangkan kembali ya. Nah kencangkan kembali guys ya. Jadi sangat mudah guys ya untuk memperbaikin setrika ya. Kencangkan sekencang mungkin, tapi jangan sampai pakai tenaga dalam, nanti brol karena ini terbuat dari plastik. Oke sudah seperti ini. Oke sudah selesai guys ya. Tuh jadi setrika itu tidak lepas guys ya, sangat aman. Kemudian di sini juga sudah saya tambal di bagian ini, dan ini juga sudah selesai ya, sudah kita periksa tidak ada ya kebocoran lagi. Oke demikianlah bersama saya guys Dedes Labs ini orang kreatif. Oke kita langsung coba ya langsung ya, kita ambil itu dulu colokannya dulu. Nah guys di sini saya ada colokan dan ini ada lampunya ya, terangnya tuh ya, nyala ya. Lanjut ya, kita akan lihat ini ada LED di sini ya. Katanya yang pemiliknya udah asal jadi aja, yang penting bisa pasang dan bisa panas ya. Oke. Walaupun ada ini nanti saya akan pasang LED ya untuk yang berikutnya ya. Gampang. Ya. Oke. Ternyata LED-nya tidak ada, guys. Ini benar-benar parah. Nah, ini sudah panas, guys. Panas nih, udah mulai anget nih. Udah mulai anget ya. Nanti saya akan pasang LED ya. Saya akan perbaikin. Nanti yaitu di sini saya akan cari ya aksesoris saya. Apakah ada ini? Apakah ada LED nanti di sini? Kita lihat dulu sini ada LED enggak? Oh, ada, guys. Ini LED ya. LED setrika ya. Udah, nanti kapan-kapan kita akan masang ya. Gampang nggak pasangnya? Yang antara sini dan sini gampang ya. Ini ada LED-nya nih. LED-nya setrika seperti ini, guys ya. Ini tegangan 220, guys. Ya, jadi mau lihat hasilnya seperti apa? Ini jangan sampai nabrak ya, guys ya. Antara ini dan ini jangan nabrak ya. Nah, kita langsung colokan sini, guys ya. Ini tegangan 220, guys ya. Jangan sampai nabrak ya. Nanti dipasangnya di otomatis ini, guys ya. Supaya nanti pada saat dia panas dia mati sendiri. Nih seperti ini nih. Nih. Tuh, menyala, guys ya. Perhatikan. Tuh. Ya, nyala ya. Kurang pas ininya. Kakinya kurang pas. Tuh, menyala, guys ya. Ya. Karena apa? Menyala. Karena ada resistor. Di sini ada resistor ya. Yaitu 100K ya.
100K. Dan ini lampunya seperti ini. Oke, gitu aja guys ya, bersama saya guys di Selam sini orang kreatif. Udah panas guys, padahal sudah dicopot ya ininya, udah mulai panas nih. Oke, gitu aja, sampai jumpa lagi pada stasiun berikutnya. Mantap mantap mantap.